Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya perkuliahan kita audit lembaga keuangan syariah, di mana materi kita kali ini masih melanjutkan materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu kita masih akan membahas tentang audit syariah internal. Di mana untuk materi audit syariah internal kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang alur proses dari audit syariah internal yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Pertama kita lihat dulu lingkup dari proses audit syariah internal. Proses audit syariah internal terkait dengan yang pertama adalah audit struktur tata kelola dan lingkungan pengendalian yang ada di manajemen lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Nah, cakupan audit dari struktur tata kelola dan juga lingkungan pengendalian ini harus mencakup persyaratan tata kelola syariah dan tata kelola perusahaan yang terkait dengan kepatuhan syariah dan tanggung jawab fidusia tambahan. Nah, selain audit struktur tata kelola dan juga audit lingkungan pengendalian, audit syariah internal juga melakukan penilaian risiko yang ada di lembaga keuangan syariah secara keseluruhan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah, yang kemudian berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan akan menjadi dasar dari kinerja audit syariah internal dan juga pemilihan unit organisasi yang terkait dengan perikatan atau penugasan audit, atau nanti akan biasa disebut dengan entitas audit. Contohnya cabang, departemen, divisi, dan juga fungsi yang ada di lembaga keuangan syariah. Nah, yang saya ingin tekankan sekali lagi adalah berdasarkan poin kedua ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa audit syariah internal dalam melaksanakan auditnya atau dalam menentukan objek yang akan diaudit itu nanti berdasarkan penilaian risiko atau biasa disebut juga dengan risk based audit. Jadi, berdasarkan penilaian risiko yang telah diidentifikasi oleh audit syariah internal akan diurutkan dari entitas audit yang mempunyai risiko yang paling tinggi. Nah, nanti biasanya yang akan dipilih untuk menjadi objek audit adalah entitas yang mempunyai, entitas di sini adalah cabang, departemen, divisi, dan fungsi ya, yang ada di lembaga keuangan syariah. Nah, itu nanti dilihat mana yang mempunyai risiko paling tinggi, maka itulah nanti akan menjadi objek audit dari audit syariah internal. Terkait pelaksanaan audit syariah internal di lembaga keuangan syariah, setidaknya setiap tahun fungsi audit syariah internal harus mengembangkan rencana periodiknya, di mana rencana tersebut harus disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan juga Komite Audit. Perencanaan audit syariah internal itu sendiri mencakup perencanaan audit sesuai dengan lingkup audit. Nah, jadi perencanaan audit yang disusun oleh audit syariah internal itu harus sesuai dengan lingkup audit yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian juga di dalam perencanaan itu dicantumkan juga terkait pengidentifikasian dan juga pemilihan perikatan atau pemilihan entitas audit dan penentuan siklus audit dan persyaratan audit sehubungan dengan perikatan audit yang akan dilakukan. Nah, perencanaan periodik sendiri harus dimutakhirkan secara teratur untuk memasukkan dampak perubahan lingkungan bisnis dan faktor risiko, dan juga untuk memasukkan pembaharuan terkait dengan audit syariah internal dari berbagai perikatan yang dilakukan selama periode tersebut. Perencanaan audit syariah internal sendiri dilakukan dengan melewati beberapa proses. Yang pertama adalah terkait dengan dokumentasi dan pemutakhiran atau pengupdatean dokumentasi tata kelola dan juga lingkungan pengendalian manajemen dalam lingkup audit syariah internal, dan juga terkait pengupdatean dokumen terkait penilaian efektivitas dan juga operasi berkelanjutan di lembaga keuangan syariah. Nah, berdasarkan dokumentasi yang telah diupdate tersebut, maka selanjutnya auditor syariah internal akan melakukan penilaian atau mengupdate juga nih penilaian risiko terkait ketidakpatuhan syariah serta pengaruhnya terhadap pemilihan perikatan individu atau entitas audit ya yang tadi sudah kita bahas, dan juga kinerja audit syariah internal pada perikatan tersebut. Nah, jadi ini adalah dua
proses atau 2 tahap yang dilakukan oleh auditor syariah internal ketika melakukan perencanaan audit syariah internal secara berkala atau periodik. Yaitu yang pertama, dia harus mengupdate dulu nih semua dokumen-dokumen terkait lingkup audit, yaitu terkait tata kelola dan juga lingkungan pengendalian yang ada di lembaga keuangan syariah. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua tadi, yaitu melakukan pengupdatean risiko atau melakukan penilaian risiko. Karena seperti yang sudah kita bahas bahwa untuk audit syariah internal sendiri, pelaksanaan auditnya atau penentuan objek auditnya itu berdasarkan resiko yang telah diidentifikasi oleh auditor syariah internal. Nah, selanjutnya berdasarkan proses perencanaan yang telah kita bahas sebelumnya, kan diperoleh nih, ditentukan, dipilih oleh auditor syariah internal mana entitas audit berdasarkan risk-based audit atau berdasarkan penilaian risiko yang telah dilakukan. Nah, setelah diperoleh nih entitas auditnya apa saja, maka selanjutnya adalah auditor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan audit syariah internal melalui tahapan-tahapan dari siklus audit syariah internal seperti yang diatur di dalam Governance Standard for Islamic Financial Institution nomor 11, di mana berdasarkan GSIF nomor 11 tersebut, alur proses audit yang harus dilakukan oleh auditor syariah internal mencakup 12 step ya, seperti yang ada di sini. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua risk assessment, yang ketiga materiality assessment, yang keempat sampling, yang kelima penilaian pengendalian syariah internal, yang keenam pengujian pengendalian syariah internal, yang ketujuh evaluasi pengamatan atau observasi dan ketidakpatuhan syariah, yang kedelapan penilaian residual risk, yang kesembilan detail procedures, yang kesepuluh closing meeting, yang kesebelas pelaporan pengamatan audit. Nah, ini biasa disebut juga dengan draft report ya. Jadi di step ke-11 ini, auditor syariah internal akan membuat draft report. Kemudian yang terakhir, step ke-12 adalah penerbitan laporan audit final dan juga audit rating. Kita bahas alur proses audit yang pertama, yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan melingkupi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah di tahap perencanaan ini, auditor syariah internal harus menentukan tim audit dan waktu yang tepat untuk pelaksanaan audit. Yang kedua, menentukan lingkup, waktu, dan arah audit. Yang ketiga, menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur yang direncanakan. Yang keempat, menyiapkan audit program dan checklist yang sesuai. Selanjutnya adalah melakukan review laporan audit sebelumnya dan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan audit. Yang keenam, menilai peristiwa atau transaksi luar biasa atau juga bisa disebut subsequent event kalau misalnya memang ada. Kemudian yang terakhir adalah meninjau risalah rapat atau minutes of meeting, Dewan Syariah, dan fatwa sesuai dengan kebutuhan. Setelah perencanaan dilakukan, selanjutnya auditor syariah internal akan melakukan risk assessment atau penilaian risiko. Penilaian risiko sendiri melingkupi penilaian awal risiko utama dalam setiap wilayah yang diaudit atau entitas audit tadi ya. Kemudian, auditor syariah internal juga merancang prosedur yang sesuai dengan risiko yang dinilai dan untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Nah, jadi di tahap risk assessment ini, selain melakukan penilaian awal terkait risiko yang ada di lembaga keuangan syariah, yang ada di entitas audit, berdasarkan penilaian risikonya, nanti auditor syariah internal akan merancang prosedur yang sesuai dengan risiko yang telah teridentifikasi tersebut. Alur proses yang berikutnya yaitu materiality assessment, di mana untuk audit syariah internal ini, penilaian materialitas didefinisikan sebagai signifikansi masalah baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, masih ingat ya pembahasan kita terkait materialitas ini ketika di audit syariah eksternal kalau tidak salah. Nah, untuk kuantitatif sendiri ini terkait dengan jumlah yang relevan untuk pengambilan keputusan, sementara untuk kualitatif ini terkait dengan sifat yang relevan untuk pengambilan keputusan, atau yang menjadi pertimbangan adalah tingkat sensitivitas suatu entitas audit terhadap resiko.
Nah, yang perlu diingat lainnya bahwa dalam menentukan signifikansi masalah ini harus dilihat bahwa hal tersebut berada di luar risk appetite dan juga risk tolerance yang ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan Dewan Pengawas Syariah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan risk appetite dan apa yang dimaksud dengan risk tolerance? Risk appetite dan risk tolerance itu sebenarnya sama-sama jumlah resiko yang dapat diterima oleh suatu organisasi atau suatu unit di dalam suatu organisasi. Nah, bedanya adalah kalau risk appetite itu merupakan jumlah resiko yang dapat diterima secara organisasi keseluruhan, tapi kalau risk tolerance adalah jumlah resiko yang dapat diterima untuk level-level unit atau departemen yang ada di suatu organisasi. Jadi kalau risk appetite itu berada pada level komisaris atau direksi, tapi kalau risk tolerance itu ditentukan atau berada pada level unit bisnis atau suatu fungsi atau departemen. Nah, penilaian materialitas ini tidak hanya digunakan pada awal proses audit ini ya, nanti pada saat pelaksanaan atau pengujian auditnya, penilaian materialitas ini akan digunakan, kemudian juga pada saat membuat pelaporan, itu juga menjadi dasar auditor syariah internal dalam membuat laporan. Salah satu pertimbangannya adalah melihat penilaian atau tingkat materialitas ini. Step awal proses audit syariah internal berikutnya adalah sampling. Auditor syariah internal menggunakan professional judgment dalam menentukan sampel untuk memperoleh sampel audit yang diharapkan. Nah, tahapan atau hal-hal yang dilakukan oleh auditor syariah internal untuk bisa memperoleh sampel yang diharapkan tersebut antara lain yang pertama di sini kita lihat menentukan kecukupan penggunaan pengambilan sampel di berbagai area dan fungsi. Kemudian merencanakan pengambilan sampel dalam korelasi dengan penilaian resiko. Nah, jadi ketika dalam melakukan pengambilan sampel harus mempertimbangkan tadi penilaian resiko yang telah dilakukan di awal. Kemudian merencanakan pendekatan pengambilan sampel yang tepat. Nah, ini pengambilan sampelnya mau seperti apa nih? Apakah yang jumlahnya terbesar atau random atau di akhir periode atau di awal periode. Nah, itu nanti pendekatan pengambilan sampelnya perlu direncanakan juga. Kemudian yang terakhir memastikan sampel mencakup semua area penting. Sehingga sampel dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Jadi harus dipastikan nih bahwa sampel yang diambil itu mencakup semua area-area penting. Step berikutnya yaitu penilaian pengendalian syariah internal oleh auditor syariah internal dengan cara mendapatkan dan mengevaluasi deskripsi pengendalian. Nah, jadi pertama auditor syariah internal harus minta dulu nih kepada manajemen terkait deskripsi pengendalian untuk kemudian dievaluasi. Kemudian berdasarkan deskripsi pengendalian dan hasil evaluasi, selanjutnya auditor syariah internal menilai resiko pengendalian yang ada di lembaga keuangan syariah atau di entitas audit. Kemudian mendapatkan bukti mengenai desain pengendalian, jadi dikumpulkan nih bukti terkait desain pengendaliannya, kemudian dinilai bagaimana sih kesesuaian desain pengendalian ini dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian auditor juga pada tahap ini diharuskan untuk memperoleh bukti mengenai efektivitas operasi pengendalian untuk semua pengendalian signifikan yang relevan yang desainnya efektif. Setelah dilakukan penilaian terkait pengendalian syariah internal, selanjutnya auditor syariah melakukan pengujian terkait pengendalian syariah internal tersebut dengan cara melakukan pengujian pengendalian yang sesuai dengan sifat auditi, seperti mengevaluasi pengetahuan syariah staff, bagaimana segregation of duties-nya atau pemisahan tugasnya, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, melakukan walkthrough dan mengajukan pertanyaan kepada manajemen atau kepada entitas auditi. Yang terakhir adalah menentukan pendekatan pengujian serta tingkat atau luas pengujian pengendaliannya. Nah, di sini nanti berdasarkan penilaian terkait pengendalian syariah internal, maka pada saat pengujian ini nanti akan ditentukan
pendekatan pengujian seperti apa nih yang akan dilakukan. Apakah test of control-nya yang diperluas atau mungkin tes substantifnya yang diperluas. Selanjutnya, auditor syariah internal mengevaluasi observasi atau pengamatan dan ketidakpatuhan syariah. Di sini stepnya adalah auditor syariah internal mengevaluasi observasi dan menyelidiki penyebabnya. Jadi setelah dilakukan observasi, kemudian observasi tersebut diamati. Dan jika ada hal-hal yang tidak sesuai, maka auditor syariah internal akan menyelidiki penyebabnya apa. Kemudian mengekstrapolasikan hasil ke populasi dan menilai kembali resiko pengendalian dan resiko residual. Nah, jadi setelah mengevaluasi hasil observasinya, diselidiki penyebabnya, selanjutnya auditor syariah internal mengekstrapolasi, jadi mengeneralisasi hasil observasi tersebut ke populasi dan kemudian menilai kembali bagaimana risiko pengendalian dan juga risiko residual. Kemudian berdasarkan ekstrapolasi tadi, maka auditor syariah internal dapat membuat judgement apakah perlu melakukan peningkatan ukuran sampel atau tidak. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dampak hasil observasi terhadap laporan. Alur proses yang berikutnya adalah penilaian residual risk. Apa sih residual risk? Residual risk ini adalah tingkat resiko setelah diterapkannya kontrol atau pengendalian. Jadi, besarnya residual risk ini akan sangat tergantung pada pengujian pengendalian yang telah dilakukan pada step sebelumnya ya. Nah, jadi jika berdasarkan step sebelumnya diperoleh teridentifikasi jika pengendalian itu efektif, maka risiko residual sudah berada pada tingkat yang paling baik. Tapi jika berdasarkan hasil identifikasi diperoleh bahwa kontrol atau pengendalian belum efektif, maka residual risk belum berada pada tingkat yang paling baik. Oleh karena itu, manajemen atau auditi perlu membuat action plan agar membuat pengendalian menjadi efektif. Oke, pada tahap ini auditor akan menilai apakah perlu dilakukannya detail prosedur atau prosedur terperinci untuk suatu entitas audit. Nah, jika dirasa perlu, maka auditor syariah internal perlu mengembangkan program tertulis untuk prosedur terperinci tersebut. Kemudian, melaksanakan prosedur terperinci tersebut. Perlu atau tidaknya diterapkan detail prosedur ini berdasarkan atas pengujian pengendalian internal tadi dan juga resiko residual yang telah diidentifikasi di step sebelumnya ya. Kita lihat ya ketentuan dalam mengimplementasikan detail prosedur. Pelaksanaan prosedur audit terperinci umumnya tergantung pada penilaian risiko residual nih yang tadi sudah kita bahas sebelum tahap detail prosedur ini ya. Nah, ada 3 ketentuannya terkait penerapan detail prosedur ini. Jadi, 3 ketentuan ini adalah yang biasa menjadi pertimbangan auditor dalam memutuskan apakah akan melakukan detail prosedur atau tidak di entitas audit tersebut. Yang pertama adalah yang menjadi pertimbangan semuanya terkait dengan penilaian risiko residualnya. Ketika risiko residual ditetapkan pada level yang rendah, biasanya auditor syariah tidak melakukan detail prosedur atau kalaupun melakukan itu dalam jumlah yang minimum. Karena ketika risiko ditetapkan pada level rendah, itu kan artinya bahwa pengendalian internalnya itu sudah cukup baik. Biasanya ketika pengendalian internalnya sudah cukup baik atau sudah efektif, auditor akan lebih memperluas pengujian terhadap pengendalian internal. Jadi dia akan lebih memperluas pengujian pengendalian internal dibandingkan memperluas pengujian detail prosedur. Kenapa? Karena detail prosedur ini membutuhkan waktu yang lebih banyak dan juga membutuhkan biaya yang lebih banyak.
Sehingga ketika memang sudah teridentifikasi bahwa risikonya rendah atau pengendaliannya efektif, maka yang diperluas adalah pengujian pengendalian internalnya. Itulah kenapa di sini disebutkan kalau risikonya sudah ditetapkan rendah, tapi auditor tetap melaksanakan detail prosedur yang dalam jumlah yang banyak, maka kinerja prosedur yang dilakukan oleh auditor tersebut bisa saja kontraproduktif dan bahkan tidak efisien. Nah, jadi efisien ini menjadi pertimbangan auditor juga, karena kan juga terkait dengan biaya dan manfaat sebenarnya. Jadi, ketika risiko rendah, untuk detail prosedur umumnya tidak dilakukan, ataupun kalau dilakukan itu dalam jumlah yang minimum. Nah, kemudian ketika risikonya diidentifikasi pada level yang menengah, biasanya auditor akan melaksanakan prosedur rinci dalam jumlah yang minimum hingga wajar, dan jika risikonya diidentifikasi pada level yang tinggi, biasanya prosedur terperinci yang masuk akal akan dilakukan oleh auditor, karena jika detail prosedur ini tidak dilakukan, audit mungkin tidak memberikan hasil yang sesuai. Kenapa? Tadi alasannya kurang lebih kebalikannya dari risiko yang rendah ya. Pada saat risiko tinggi ini itu artinya bahwa dari pengendalian internalnya itu sendiri sudah tidak efektif. Jadi pasti auditor tidak dapat bergantung pada pengujian pengendalian, sehingga yang akan diperluas adalah pengujian detail prosedurnya. Karena diharapkan dengan detail prosedur, auditor dapat lebih memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Step berikutnya adalah closing meeting, di mana di closing meeting ini semua pengamatan utama yang dilakukan akan didiskusikan oleh auditor dengan auditee, dan saat itu langsung dilakukan perbaikan. Jadi pada saat closing meeting itu, jika memang ada hal-hal yang bisa langsung diperbaiki pada saat tersebut, maka perbaikan akan dilakukan pada saat closing meeting tersebut. Kemudian hasil pertemuan tersebut juga nanti harus didokumentasikan oleh auditor syariah internal. Step berikutnya yaitu auditor akan membuat laporan observasi audit, tapi masih dalam bentuk draft report. Di mana draft report ini disusun oleh auditor syariah internal berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan selama audit dilakukan oleh auditor syariah internal. Untuk selanjutnya, auditee menjawab hasil observasi dari auditor syariah internal sebagai tanggapan atas draft report yang telah diberikan oleh auditor syariah internal. Oke, setelah tadi auditor menerima tanggapan dari auditee terkait draft report, maka selanjutnya auditor akan melakukan penerbitan laporan akhir, di mana laporan akhir ini diterbitkan setelah mempertimbangkan tanggapan auditee atas observasi awal. Kemudian, opini audit dibentuk berdasarkan mekanisme pemeringkatan yang disetujui atau audit rating ya. Selanjutnya, auditor syariah internal akan mengirimkan kepada Dewan Syariah untuk tindakan korektif atas observasi atau pengamatan yang belum terselesaikan. Dan yang terakhir adalah peringkat akhir dapat direvisi berdasarkan keputusan Dewan Syariah tentang pengamatan yang belum terselesaikan atau informasi material apapun yang diketahui oleh auditor setelah penerbitan laporan akhir. Untuk audit rating sendiri diperoleh dari pengamatan yang diidentifikasi selama audit, kemudian dikompilasi, dan berdasarkan diskusi nih dengan Kepala Audit Syariah Internal dan juga DPS jika diperlukan, maka dibentuklah opini audit. Dan juga auditor syariah internal akan memberikan peringkat kepada entitas audit berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Kita lihat di sini peringkat audit ada dibagi menjadi 6 ya. Ada excellent, above average, average, below average, poor, dan yang terakhir adalah disclaimer of opinion. Kita lihat untuk grade atau level yang pertama yaitu excellent, di mana ketika grade excellent ini diberikan,
menandakan bahwa keseluruhan operasi cabang termasuk namun tidak terbatas pada financing dan funding lingkungan umum sepenuhnya sesuai dengan syariah. Itu kalau excellent. Kemudian level di bawahnya ada above average. Grade ini diberikan jika sebagian besar operasi cabang sudah sesuai syariah dan cabang dapat mencapai status menjadi excellent dengan menghilangkan perbedaan kecil. Kemudian average. Average diberikan jika operasi cabang secara keseluruhan sesuai syariah, tetapi perlu lebih banyak kontrol dan komitmen. Kemudian level yang keempat yaitu below average, di mana grade ini diberikan ketika operasi utama cabang sesuai syariah, tetapi berdasarkan bukti yang diyakini bahwa cabang terkena risiko ketidakpatuhan yang harus diambil langkah-langkah yang menguatkan. Grade berikutnya adalah poor, di mana level ini diberikan kepada cabang yang hampir menjadi tidak patuh. Pada level ini, tindakan segera oleh manajemen itu diperlukan sehingga tidak terjadi ketidakpatuhan syariah di cabang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah disclaimer of opinion. Grade ini diberikan pada situasi di mana tidak tersedianya atau keterlambatan dalam penyampaian informasi yang diperlukan atau dokumentasi penting yang menyebabkan opini tidak dapat dibentuk dan tidak ada prosedur audit lain yang memuaskan yang dapat dilakukan untuk membentuk opini. Nah, ini adalah 6 level atau 6 jenis grade atau audit rating yang dapat diberikan oleh auditor syariah internal. Kita lihat ya faktor-faktor yang mempengaruhi auditor syariah internal dalam menentukan audit rating apa yang akan diberikan kepada auditinya. Kita lihat poin yang pertama adalah ketidakpatuhan syariah yang dapat menyebabkan transaksi rentan terhadap risiko. Nah, kalau ada kondisi yang seperti ini, hal ini dapat menyebabkan menurunnya level atau grade dari audit rating yang akan diberikan kepada auditee. Kemudian yang kedua adalah kelemahan yang diidentifikasi dalam mekanisme pengendalian syariah secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, adanya pelanggaran pedoman alur proses dan juga produk. Yang keempat, status observasi yang belum terselesaikan. Yang kelima, penyediaan informasi yang salah atau tertunda, penyembunyian fakta dan angka, dan kesalahan representasi lainnya. Faktor berikutnya adalah penggunaan format yang tidak tepat untuk perjanjian pembiayaan, kemudian pemberian dokumen pendukung palsu seperti misalnya memberikan invoice dan bukti penerimaan barang yang palsu, kemudian melakukan penggabungan, menulis atau memotong dokumen transaksi tanpa tanda tangan dan stempel pihak-pihak yang berwenang, baik pihak dari entitas ataupun dari rekanan. Kemudian faktor berikutnya adalah bagian penting dari dokumen transaksi dibiarkan tidak ditandatangani atau tidak diisi. Nah, jika ada dokumen-dokumen transaksi yang harusnya ada field-field yang wajib diisi nih, atau ada bagian yang harusnya ditandatangani tapi itu tidak diisi atau tidak ditandatangani, padahal itu adalah bagian dari pengendalian. Nah, ini bisa mempengaruhi juga pemberian audit rating yang akan diberikan kepada auditee. Dan yang terakhir adalah tindakan lain yang dianggap serius oleh tim audit syariah. Demikian pembahasan kita terkait audit syariah internal. Kita sudah bahas semua step dari alur proses audit untuk tahapan yang ada di audit syariah internal. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.